Shalom Jemaat GKA Gloria yang terkasih di dalam Kristus. Salam sejahtera buat kita semuanya. Kami menyambut dengan penuh sukacita Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru bergabung dengan ibadah online kami. Dimanapun kita berada, baik di Surabaya, di seluruh Indonesia, maupun di luar negeri. Dimanapun kita berada, Tuhan mempersatukan kita di dalam kasih Kristus. Tuhan memanggil kita untuk beribadah bersama-sama. Mari dengan penuh sukacita, dengan penuh pengharapan, kita masuk dalam ibadah kita. Selamat beribadah, Tuhan memberkati.
Shalom jemaat yang terkasih di dalam Kristus. Pagi ini Allah di dalam anugerahnya yang kekal memanggil kita untuk datang beribadah kepadanya. Mari kita menyiapkan hati kita mengambil waktu teduh sejenak. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Amin. Hormat diberi. Hormat diberi bagi Bapa, Anak dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya, termulia. Amin. Amin. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Suci, 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 Allah Maha Kuasa. Suci, 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 Allah Maha Kuasa. Kami dini hari memuji rahmat-Mu. Suci, 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 Allah Maha Kasih, Allah Tritunggal, patut dipuji. Segala puji, segala pujian bagi-Mu. Segenap nafas
nafas muliakan-Mu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan nama-Mu. Suci, 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 Allah yang dipuji. Suci, 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 Allah yang dipuji. Di depan tatamu memberi mahkotanya. Malaikat di sorga bersujud menyembah Allah yang ada selama-lamanya. Segala pujian bagi-Mu. Segenap nafas muliakan-Mu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan nama-Mu. Segala pujian bagi-Mu. Segenap nafas muliakan-Mu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan nama-Mu. Suci, 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 Allah Maha Kasih. Suci, 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 Allah Maha Kasih. Allah Tritunggal patut dipuji. Mari kita berdoa. Suci, suci, sucilah Engkau Tuhan Allah kami. Kudus, kudus, kuduslah Engkau Tuhan Allah yang sudah menyatakan diri kepada kami dalam Kristus. Pagi ini kami datang, kami menyembah Engkau di dalam kekudusan dan kesucian-Mu yang sempurna. Allah yang hidup, Allah yang bertahta di atas segalanya. Kami bersyukur padamu pagi ini, Engkau yang kudus dan suci berkenan hadir di tengah kami umat-Mu. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang memanggil kami datang beribadah pagi ini. Kami bersyukur di dalam kebesaran dan kesucian-Mu Engkau mau hadir dalam hidup kami. Kami sungguh menyadari kami hidup hanya karena penyertaan dan kehadiran-Mu. Di hadapan-Mu yang maha kudus dan maha suci itu, kami menyadari sesungguhnya kami tidak layak di hadapan Tuhan. Kami kotor, kami penuh dosa, celah. Seringkali kami berpikir yang tidak sesuai dengan pikiran Tuhan, yang menyakiti hati Tuhan. Kami berkata tidak menyatakan kasih Tuhan. Kami berbuat tidak sesuai dengan maunya Tuhan. Tuhan, ampunilah kami. Sucikanlah kami sekali lagi dalam Kristus Yesus. Jadikan kami baru dan kami diperkenan untuk hidup bagi Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah pengampunan yang Tuhan berikan kepada kami sekali lagi. Dalam nama Yesus, yang olehnya kami beroleh keselamatan dan pengampunan dosa. Amin. Jaminan pengampunan dosa diberikan Tuhan kepada setiap kita lewat 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya
kamu telah sembuh. Jemaat dipersilakan duduk. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Tapi satu hal yang kita tahu, kita beriman kepada Allah yang memegang hidup kita. Di dalam tangannya, hidup kita dipelihara olehnya. Dia yang akan menyelesaikan karyanya sampai selama-lamanya. Ku tahu yang ku percaya. Tak ku tahu anugerahnya yang berikan padaku, dan mengapa kasih Tuhan rela menebusmu. Namun ku tahu yang ku percaya, aku pun tahu bahwa ia dapat pelihara yang ku serahkan sampai pada akhirnya. Mengapa imanku itu dapat masuk hatiku, dan sejak aku percaya diberikan tibar. Namun ku tahu yang ku percaya, aku pun tahu bahwa ia dapat pelihara yang ku serahkan sampai pada akhirnya. Roh Kudus yang menyadarkan dosa kita, Roh Kudus yang menyadarkan semua dosaku. Firman yang nyatakan Kristus bawaku padanya. Namun ku tahu yang ku percaya, aku pun tahu bahwa ia dapat pelihara yang ku serahkan sampai pada akhirnya. Namun ku tahu yang ku percaya, aku pun tahu bahwa ia dapat pelihara yang ku serahkan sampai pada akhirnya. Sampai pada akhirnya. Sampai pada akhirnya. Tuhan berjanji pada saat kita mencari Dia dengan sepenuh hati, Dia akan membiarkan dirinya untuk ditemui oleh kita. Di tengah ketidakpastian hidup ini, mari kita mencari Tuhan, dan kita boleh menemukan Dia dengan kasih-Nya. Ku cari wajah-Mu, ku temukan kasih-Mu. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan,
penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Saya memberi waktu kepada setiap kita untuk datang secara pribadi kepada Tuhan. Secara pribadi kita boleh mencurahkan seluruh isi hati kita kepada Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik, penuh kasih dan sayang. Engkau mau mendengar suara seruan doa kami, bahkan mau berkarya melampaui doa-doa kami. Sungguh kami bersyukur kami punya Allah seperti Engkau. Kami pada saat ini mau berdoa juga untuk pemerintah kami di dalam kerja keras dan usahanya untuk melakukan uji coba menemukan vaksin dan obat untuk COVID-19 ini. Tuhan berkatilah usaha ini. Tuhan hadirlah dalam segala jerih payah tim medis yang melakukan penelitian ini. Supaya pada waktunya Tuhan semuanya ini boleh terjadi, boleh ditemukan. Vaksin dan obat untuk COVID-19 dan menjadi solusi bagi pencegahan dan pengobatan wabah virus corona ini. Tolong kami sebagai warga negara Indonesia agar kami tetap punya kesadaran untuk menjaga diri, menjaga kesehatan. Kami juga mau berdoa buat gereja kami, Gereja Gloria. Agar di masa seperti ini kami boleh menyatakan kasih Tuhan menjadi terang bagi sekitar, bagi sesama kami yang membutuhkan. Melalui gereja kami sungguh kasih Allah yang nyata itu boleh dinyatakan kepada mereka.
Dan kami juga sebagai jemaat Tuhan, Tuhan berikanlah hati yang berbelas kasihan, kemurahan hati yang daripada Tuhan. Ajari kami untuk peduli pada sesama kami yang membutuhkan pertolongan dan uluran tangan kami. Kami membawa seluruh doa dan permohonan kami sesuai dengan doa yang pernah diajarkan Tuhan Yesus kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan berdiri. Mari kita mengucapkan pengakuan iman kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita datang, kita menunjukkan hati dan pandangan kita hanya kepada Tuhan. Kita mau minta Tuhan yang menyelidiki hati dan batin kita. Selidiki aku, lihat hatiku. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia.
Shalom jemaat Tuhan, kita bersyukur kepadanya kalau di hari ini boleh sekali lagi bersama-sama berjumpa dan beribadah untuk menyembah, dan sekarang kita mau belajar firman Tuhan. Walaupun ada jarak memisahkan kita secara fisik, tapi kita percaya bahwa hadirat Tuhan bersama-sama dengan kita. Karena itu sebelum membaca firman-Nya, mari kita berdoa, mohon pimpinan Tuhan. Bapa di surga, ini kami, setiap umat-Mu yang merindukan Engkau sekali lagi berbicara kepada kami semua lewat firman Tuhan yang sebentar kami baca dan renungkan. Kami mohon pertolongan-Mu supaya kami bukan cuma dimampukan untuk mengerti dan memahaminya dengan baik, tapi biarlah firman Tuhan sungguh-sungguh boleh menyapa kami semua, meneguhkan, menguatkan, dan sekaligus memimpin kami kepada kebenaran. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini di tengah-tengah situasi yang tidak biasa ini, saya ingin mengajak saudara untuk belajar dari satu kebenaran firman Tuhan yang saya akan ambil dari bagian Perjanjian Lama, yaitu dari kitab 2 Tawarikh pasal ke-14, 15, dan ke-16. Tapi untuk menghemat waktu, saya akan membacakan satu ayat saja, terambil dari 2 Tawarikh pasal yang ke-16, ayatnya yang ke-9, yang berbunyi demikian. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini, engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu, mulai sekarang ini, engkau akan mengalami peperangan. Sekali lagi saya ulang, ayat 9 bagian A mengatakan, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Saudara dikasih Tuhan, saya percaya yang namanya karakter manusia itu erat kaitannya dengan kesulitan ataupun tantangan kehidupan yang dia alami. Ada orang pernah berkata bahwa yang namanya karakter kita itu akan dibentuk, dimurnikan, diuji oleh api pengujian. Dan ketika kita berhasil melewatinya, maka kemudian karakter kita bertumbuh menjadi semakin kuat. Sementara orang yang lain berkata, yaitu Nick Vujicic yang adalah seorang motivator internasional yang terlahir sebagai seorang yang cacat sejak lahirnya, tanpa tangan dan kaki. Ia berkata bahwa karakter kita dibentuk oleh setiap tantangan, kesulitan yang harus kita hadapi dan kemudian berhasil kita menangkan. Saudaraku, hari-hari ini kita melihat kebenaran dari perkataan-perkataan ini bukan? Saat kita sedang bersama-sama menghadapi situasi yang tidak mudah, saat kita sedang bersama-sama menghadapi satu situasi yang sulit dan menantang, maka kita menemukan ada dua macam orang bukan di sekitar kita. Ada orang-orang yang di tengah kesulitan ini kemudian justru bersinar cemerlang sebagai orang-orang yang kemudian tetap bisa mempertahankan integritasnya, tetap bisa mempertahankan kebaikan hatinya, dan bahkan ia kemudian bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Tapi di sisi yang lain, di tengah-tengah kesulitan ini, kita juga menemukan tidak sedikit orang-orang tertentu yang kemudian karakter aslinya muncul. Karakter sebagai orang-orang yang tamak, orang yang serakah, orang yang kemudian egois dan hanya memikirkan diri dan keselamatan sendiri. Saya percaya saudara tentu sangat mafhum, sangat mengerti, memahami orang-orang seperti apa yang saya maksud bukan? Bayangkan saudara ketika di tengah-tengah situasi ini, bahkan mungkin sejak awal berminggu-minggu yang lalu, ketika kemudian mulai merebak kepanikan, lalu kemudian ada orang-orang tertentu yang memanfaatkan situasi, menimbun barang ini dan itu, khususnya alat-alat medis, masker, hand sanitizer dan lain sebagainya. Lalu kemudian dia bermimpi, lalu kemudian pada saatnya nanti ketika kepanikan terjadi, orang banyak berbondong-bondong mencari, lalu kemudian dia baru menjual barang-barang itu yang sudah dia timbun itu untuk berusaha mendapatkan keuntungan yang berlipat kali ganda. Oh saudara, bukankah ini adalah karakter yang diwarnai atau kemudian didorong oleh ketamakan, keegoisan? Tapi sekali lagi, di tengah situasi yang sulit seperti ini, kita juga menemukan ada orang-orang yang justru kemudian menunjukkan kebaikan, kemurahan hatinya, melakukan berbagai macam hal yang baik bagi sesamanya. Oh sekali lagi saudara, yang namanya karakter itu erat kaitannya dengan kesulitan. Dan ketika orang-orang tertentu yang tidak punya karakter yang kuat,
pada akhirnya dia menunjukkan sebagai orang-orang yang gagal memberkati orang lain. Hari ini saya tidak ingin kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai seorang umat Tuhan, orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan, yang untuk kehidupan kita yang baru ini, Tuhan harus membayar harga yang begitu mahal dengan mati di kayu salib. Saya tidak ingin kita menyia-nyiakan kehidupan kita dan justru kemudian menunjukkan karakter yang buruk, karakter yang lemah, karakter yang penuh dengan ketamakan dan keegoisan yang ujung-ujungnya justru kemudian tidak bisa menjadi berkat dan kesaksian bagi orang lain, tapi sebaliknya justru menjadi sesuatu yang batu sandungan bagi sesama kita. Karena itu saya ingin mengajak saudara, mari kita kembali merefleksikan kehidupan kita, belajar dari salah satu tokoh perjanjian lama ini. Kisah seorang raja, anak keturunan Daud, raja Israel yang luar biasa itu. Saudara, Asa adalah generasi kelima dari generasi Daud. Setelah Daud menjadi raja 40 tahun lamanya, ia mewariskan tahta kepada Salomo anaknya juga untuk 40 tahun yang lamanya memerintah. Setelah Salomo 40 tahun lamanya memerintah, ia wariskan kepada anaknya Rehabeam yang memerintah kira-kira untuk masa 17 sampai 18 tahun. Di masa Rehabeam memimpin, dikatakan kerajaan Israel terpecah menjadi dua, yang kemudian menjadi Israel Utara dan Israel Selatan. Setelah Rehabeam 17 tahun memerintah Israel Selatan atau kita kenal sebagai kerajaan Yehuda. Ia mewariskan kerajaan kepada anaknya Abia untuk 3 tahun saja memerintah. Dan setelah itu kemudian dari Abia baru diwariskan kepada Asa, raja Yehuda itu. Saudara, apa yang bisa kita pelajari dari kisah kehidupan Asa yang memerintah kerajaan Yehuda kira-kira untuk 41 tahun lamanya ini? Saudara, bagian akhir kehidupan Asa tadi adalah ketika seorang pelihat yang bernama Hanani datang kepadanya menyampaikan firman Tuhan. Satu firman Tuhan yang menurut saya kiranya boleh menjadi sebuah peringatan sekaligus menjadi sebuah peneguhan bagi iman kita untuk kemudian menunjukkan karakter terbaik kita sebagai anak Tuhan di tengah-tengah masa pandemi yang sulit ini. Firman Tuhan tadi mengatakan, sekali lagi saya ulang di dalam 2 Tawarik pasal 16 ayat 9. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi saya ini adalah sebuah kalimat peneguhan sebetulnya awalnya. Ini adalah sebuah kalimat untuk meneguhkan iman orang percaya termasuk kita hari ini. Bahwa sesungguhnya kita tidak pernah dibiarkan Tuhan menjalani berperang, kemudian berjuang untuk kehidupan kita hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri. Bagian firman Tuhan apa yang disampaikan oleh Nabi atau pelihat Hanani kepada Asa, sesungguhnya mengingatkan kepada Asa sebuah janji Tuhan, sebuah karya penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang ajaib luar biasa atas kehidupannya di masa lalunya. Saudara, kalau kita perhatikan di dalam catatan kitab 2 Tawarik pasal 14, 15, 16. Lalu kemudian kita bandingkan dengan catatan paralel di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 15. Kita akan bisa melihat sesungguhnya kebenaran dari kalimat ini. Kira-kira 21 tahun atau 28 tahun yang lalu. 28 tahun sebelumnya. Dikatakan setelah Asa memerintah kerajaan Yehuda untuk 10 tahun lamanya, ia mewarisi sebuah kerajaan dengan kondisi yang aman, dengan kondisi yang baik, relatif tanpa ancaman. Kalau kita perkirakan Asa hari itu mungkin baru berumur awal 20-an tahun sebagai seorang raja yang muda. Dia ditinggalkan oleh ayahnya yang hanya memerintah 3 tahun lamanya saja. Dan kalau kita perhatikan catatan kitab suci, baik ayahnya Abia maupun kakeknya Rehabeam maupun kakek buyutnya Salomo, bukanlah orang-orang terbaik, bukan? Mungkin Salomo kita bisa perhatikan sebagai seorang pribadi yang awalnya punya perjalanan iman yang baik, tapi di akhir kehidupannya dia menunjukkan sebagai orang yang lebih mencintai wanita-wanitanya, mencintai dewa-dewa asing daripada menyembah Allah dalam kesetiaan, bukan? Dan ini terwaris dilanjutkan oleh Rehabeam dan Abia, anak dan cucunya, atau ayah dan kakek dari Raja Asa. Tapi saudara, kita perhatikan Allah dengan kasih karunia-Nya memberikan Asa 10 tahun masa damai memerintah kerajaan Yehuda.
Tapi seperti yang kita selalu alami, hidup tidak akan pernah berjalan aman untuk seterusnya, bukan? Hidup tidak akan pernah berjalan tanpa riak-riak gelombang kehidupan untuk setiap waktu. Selalu ada masa di mana setelah masa damai, lalu kemudian tiba-tiba muncul persoalan. Dan hari itu setelah 10 tahun Asa memerintah sebagai raja, ia menghadapi persoalan yang tidak kecil. Dikatakan hari itu kerajaan Yehuda menghadapi sebuah ancaman dari pasukan asing, yaitu dari kerajaan Ethiopia. Dan tidak main-main ancaman yang dihadapi oleh Asa dan Yehuda. Hari itu Raja Ethiopia dikatakan membawa sekitar 1 juta pasukan berjalan plus 300 kira-kira kereta perang. Saudara, ini sebuah angka yang luar biasa besar. Hari itu Yehuda di bawah pemerintahan Asa setelah 10 tahun masa tenang, mereka punya kira-kira hampir 600.000 pasukan. Cukup lumayan besar. Tapi saudara, sekali lagi pasukan musuh berjumlah hampir 2 kali lipat. 1 juta pasukan musuh. Kalau saudara bingung menggambarkan seberapa besar kira-kira angkatan perang itu. Saudara, saya meneliti kira-kira kalau dibawa ke zaman kita hari ini, negara mana yang punya angkatan perang sebanyak itu? Saudara, kira-kira 2 tahun yang lalu, November 2018, negara kita Indonesia ini dicatat sebagai negara dengan kekuatan militer terbesar ke-15 seluruh dunia. Kekuatan militer kita terbesar ke-15 seluruh dunia. Saudara tahu berapa kekuatan infanteri, tank yang kita miliki? Kita punya kira-kira 450 sekian tank yang berfungsi, entah baik ataupun tidak. Bayangkan, bandingkan dengan kekuatan kereta perang 300 dari kerajaan Ethiopia. Tidak terlalu jauh, bukan? Lalu kemudian pasukan berjalan, pasukan militer aktif Indonesia 2 tahun yang lalu kira-kira tercatat 970.000 sekian. Saudara, bahkan Indonesia tidak punya 1 juta pasukan seperti yang dipunya oleh Raja Ethiopia. Jadi ini bukan ancaman yang main-main. Ini ancaman yang luar biasa besarnya. Tapi saudara, firman Tuhan mencatat, kalau saudara nanti baca dengan teliti bagian-bagian yang sudah saya sebutkan tadi. Oh Allah kita dengan cara yang luar biasa. Ketika hari itu, walaupun Raja Asa dan kerajaan Yehuda punya 600.000 pasukan yang cukup kuat, tapi kemudian mereka memilih untuk berlutut di bawah kaki Tuhan. Mereka memilih untuk merendahkan diri di hadapan hadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Mereka berkata, kalau bukan Tuhan yang menolong, kita tidak akan mampu melawan pasukan yang besar ini. Mereka tidak sedetik pun, tidak sekalipun, sekejap pun menepuk dada untuk kemudian mereka mengandalkan, yakin dengan kekuatan mereka. Apa yang terjadi? Allah dengan keajaiban luar biasa menyapu bersih 1 juta pasukan musuh itu. Tanpa orang-orang Yehuda ini harus bersusah payah untuk kemudian mengalahkan mereka. Oh, dikatakan kuasa Allah lah yang kemudian menunggang balikkan pasukan musuh yang berjumlah 1 juta lebih itu. Hari itu di masa mudanya Asa dan orang-orang Yehuda melihat, menyaksikan kebenaran dari janji Tuhan ini. Bahwa Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi itu yang bertata di atas kerajaan surga itu, bukanlah suatu pribadi yang kemudian meninggalkan ciptaannya untuk berjuang, berperang dengan kekuatan sendiri. Tuhan Allah dikatakan dalam kemahatauannya, dalam kemahakuasaannya itu, dengan kuasa yang tidak terbatas itu. Dikatakan matanya menjelajah ke seluruh bumi. Meneliti setiap pelosok, setiap jengkal, bagian-bagian wilayah kehidupan dunia ini. Tidak ada satupun yang terkecuali, tidak ada satupun yang terlewatkan. Mata Allah yang maha tahu itu, yang tak terbatasi oleh ruang dan waktu itu dikatakan menjelajah seluruh bumi. Dan yang menarik dikatakan dia menjelajah seluruh bumi bukan hanya untuk sekedar tahu, mencari tahu apa yang terjadi. Tapi dikatakan ia melakukan itu untuk satu tujuan, memberikan kekuatan bagi setiap mereka yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudara, ini satu
keindahan yang luar biasa. Satu penghiburan besar yang diberikan Tuhan bukan hanya bagi Asa zaman itu, tapi juga bagi engkau dan saya pada masa ini, bukan? Di saat-saat kita melihat bagaimana pandemi ini seakan-akan terus berkecamuk. Oh ya, mulai ada negara-negara tertentu, wilayah-wilayah tertentu yang mulai menunjukkan tanda-tanda kemenangan. Tapi mungkin kita masih belum melihat itu di negeri kita. Mungkin kita masih belum melihat itu di Surabaya, kota tempat kita tinggal. Bahkan hari-hari ini kita mungkin masih dalam situasi di mana kota kita menerapkan satu status kedaruratan yang lebih tinggi, yaitu melakukan PSBB, bukan? Kita melihat angka pasien terus bertambah. Kita melihat angka kematian terus bertambah. Lalu kita mulai berpikir, Tuhan, apakah Engkau masih ada? Apakah Engkau masih siap sedia menolongku? Maka saya katakan kepada saudara, janji Tuhan yang sama, yang ya dan amin itu. Mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk menganugerahkan kekuatan bagi setiap orang yang bersungguh hati mencari Dia. Dan itu termasuk bagi engkau dan aku yang terus mencari Tuhan. Jangan pernah ragu, jangan pernah bimbang. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Zaman itu Ia mengalahkan 1 juta pasukan musuh dalam rangka menolong dan menyelamatkan Yehuda. Hari ini kita percaya di tengah pandemi ini pun kuasa Allah tetaplah kuasa yang sama, yang sanggup menolong engkau dan saya. Bukan cuman dari sakit penyakit, dari virusnya, tapi juga dari akibat-akibat kerusakan yang diakibatkannya. Kerusakan ekonomi, gangguan mungkin terhadap kesehatan jiwa dan mental kita. Saya percaya Tuhan sanggup memberikan pertolongan itu bagi engkau dan saya. Tapi satu hal, kisah Asa ini mengajar kita untuk juga sangat berhati-hati. Kenapa? Karena ayat yang tadi saya baca bukan cuma mengandung sebuah janji peneguhan yang kemudian membangun iman pengharapan kita. Tapi ayat yang saya baca tadi juga mengandung unsur peringatan dan bahkan teguran yang keras. Pertama-tama tentu kepada Asa hari itu. Tapi juga tidak mungkin juga bagi kita hari ini. Tidak tertutup kemungkinan juga bagi kita hari ini kalau kita melakukan hal yang sama. Hari itu dikatakan lewat pelihat Hanani, Tuhan Allah menegur Asa dengan keras. Ia mengatakan, dalam hal ini engkau berlaku bodoh. Oleh sebab itu mulai sekarang ini dikatakan engkau tidak akan terluput dari yang namanya peperangan. Saudara, apa yang dilakukan Asa? Setelah 28 tahun yang lalu ia mengalami kemenangan gilang gemilang. Dalam pertolongan Tuhan Sang Maha Kuasa itu melenyapkan 1 juta pasukan musuh. Lalu kemudian dia menjalani 28 tahun masa aman. Kesejahteraan meningkat. Lalu kemudian kehidupan membaik. Relatif tidak ada ancaman apapun. Lalu kemudian dikatakan pada satu waktu setelah 38 tahun memimpin Israel, dikatakan lalu kemudian mulai timbul ancaman. Ancaman dari siapa? Bukan orang jauh, saudara dekat, yaitu Raja Israel yang bukan dari generasi Daud. Raja kerajaan Israel Utara yang kemudian bekerja sama dengan kerajaan asing untuk kemudian mau berusaha menaklukkan Yehuda. Memang tidak diceritakan berapa besar pasukan yang mereka punya. Tapi bukankah sebetulnya pengalaman 28 tahun yang lalu itu menjadi pengalaman berharga ketika 1 juta pasukan musuh ditambah 300 kereta perang dilenyapkan oleh Tuhan dengan kuasa yang ajaib. Harusnya bukankah Asa berpegang pada pengalaman itu, bukan? Tapi nyatanya tidak. Hari itu ketika umurnya mulai bertambah, tapi rupanya imannya tidak bertambah. Yang terjadi adalah ketika ia mendengar ada gabungan 2 negara berusaha mengancam tahtanya. Lalu kemudian ia memakai akalnya dibanding imannya. Ia tidak mencari Tuhan seperti 28 tahun yang lalu. Ia tidak berlutut
di hadapan Tuhan berkata, kalau bukan engkau yang menolong kami tidak sanggup. Bukan. Dia menilik ke rumah perbendaharaannya, ke kasnya, mungkin ke brankasnya, untuk ngelihat kira-kira saya punya harta berharga seberapa banyak untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Lalu kemudian dia mengambil sebagian dari hartanya itu, lalu dia pergi dikatakan kepada Raja Aram, lalu kemudian menjalin persekutuan rahasia. Ada persahabatan antara ayahmu dan ayahku, antara engkau dan aku. Sekarang kuberikan harta ini, maka jangan kau lanjutkan persekutuanmu dengan Raja Israel. Saudara, secara manusia langkah Asa ini luar biasa brilian. Kenapa? Karena ia menghitung dengan cermat kekuatannya, tidak akan mampu menghadapi gabungan kekuatan dua negara itu. Maka dia sebelum terjadi peperangan, sebelum keadaan makin memburuk, dia mencari apa yang dia masih punya untuk kemudian bisa mengubah situasi. Dan yang menarik saudara, kalau kita baca kisahnya, dikatakan apa? Bahwa rupanya setelah ia berhasil menyogok Raja Aram ini, dikatakan maka Raja Aram itu bukan hanya memutuskan persekutuannya dengan Raja Israel, bukan hanya tidak jadi menyerbu Yehuda, tapi yang menarik, Raja Aram itu justru kemudian menyerbu Raja Israel, mantan sekutunya sendiri. Jadi bisa dikatakan hari itu Asa dan kerajaan Yehuda menerima keuntungan berlipat ganda. Harusnya dia cuma berusaha menyogok Aram supaya tidak ikut menyerbu dirinya. Tapi bukan cuma itu, rupanya Aram bahkan menyerang calon musuhnya. Dan di tengah segala kekalutan itu, Asa dan Yehuda berhasil memanfaatkan situasi, kemudian menaklukkan beberapa wilayah Israel menjadi milik Yehuda. Wah, kemenangan gilang gemilang, bukan? Tapi tidak di hadapan Tuhan. Karena apa yang dilakukan Asa hari itu bukan cerminan imannya kepada Tuhan. Itu adalah cermin kesombongannya. Itu adalah cermin bagaimana Asa lebih beriman kepada kekuatan dan kehebatan dirinya dibanding kepada Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi. Di tengah situasi itu, karakter asli Asa muncul. Dia tidak lagi bergantung kepada Tuhan, tapi bergantung kepada dirinya dan bahkan kepada manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya Allah di dalam kesedihannya mengutus Hanani untuk menegur keras Raja Asa. Harusnya kalau engkau maju berperang mengandal kekuatanku, bukan cuma Israel, bahkan Aram akan takluk kepadamu. Tapi karena engkau memilih memakai cara manusia, maka dikatakan seumur hidupmu peperangan akan menjadi bagian. Saudara tahu apa yang paling menyedihkan dari kisah hidup Asa? Begitu ia mendengar teguran ini, ia tidak melakukan apa yang dilakukan oleh Daud, kakek buyutnya. Waktu ditegur dengan keras oleh Nabi Tuhan, ia bertobat memohon pengampunan Tuhan. Tapi beda dengan Asa. Ketika Nabi menegur dia atas dosa dan kesalahannya, ia menjadi marah. Lalu apa yang dilakukan? Dia memerintahkan kepada bawahannya, prajuritnya untuk menjebloskan sang Nabi justru ke dalam penjara. Maka dikatakan tidak lama kemudian murka Tuhan terjadi atas dirinya. Ia mengalami sakit kakinya. Lalu kemudian 3 tahun kemudian ia berpulang atau meninggal dunia. Saudara, bayangkan ironi ini. Bukan cuma ironi secara spiritual. Bagaimana orang yang tadinya sejak muda ikut Tuhan, lalu kemudian setia menjalani jalan hidup, melakukan yang terbaik menurut firman Tuhan, menjauhkan berhala, bahkan memecat neneknya sendiri yang penyembah berhala,
mengalami satu peristiwa iman yang luar biasa, mengalahkan sejuta pasukan musuh dengan kuasa Tuhan, bukan dengan kuasanya. Tapi setelah hampir 40 tahun berjalan, sekali lagi, imannya tidak bertambah. Tapi justru kemudian ia menjadi seorang pribadi yang marah ketika ada nabi Tuhan diutus datang menegur dosa dan kejahatannya. Saudara lihat ironi. Ia bukan mati karena sesuatu yang sangat membanggakan sebagai seorang raja, pemimpin perang. Kalau dia mati di medan perang, dia mati dengan gagah berani, bukan? Tapi dia mati hanya gara-gara sakit kaki yang kita tidak tahu bahkan penyakit apa itu. Saudara, jangan pernah bermain-main dengan pribadi Allah kita. Jangan pernah ragu pada yang namanya kebaikan, kemurahan, dan bahkan kuasa Tuhan. Allah kita sekali lagi adalah pribadi yang penuh dengan segala kuasa, tapi juga sekaligus penuh dengan kepedulian. Ia menjelajah seluruh bumi, bukan cuma seperti CCTV yang sekedar merekam semua keadaan, tapi lalu kemudian tidak melakukan apa-apa. Tapi dia menjadi seorang pribadi yang melihat ke seluruh penjuru bumi, setiap jengkal, setiap senti, tidak ada yang terkecuali. Lalu kemudian dengan hatinya yang penuh belas kasihan dan cinta kasih, ia memberikan pertolongan kepada setiap orang yang sungguh mencari dia. Itulah Allah kita. Tapi Allah kita juga adalah Allah yang akan murka, yang akan menghukum kita kalau ia melihat kita lebih memilih percaya kepada manusia dibanding kepada pertolongannya. Maka sekali lagi di tengah situasi seperti ini, saya mendorong saudara untuk terus menguji iman dan kerohanian kita bersama. Sudahkah kita sungguh-sungguh menjadi seorang pribadi yang betul-betul mencari wajah Tuhan juga di tengah situasi yang sulit ini? Situasi yang kadang-kadang kita lihat seperti terowongan yang kita belum bisa lihat ujungnya. Situasi yang seringkali kita lihat seakan-akan tambah hari bukannya tambah baik tapi tambah buruk. Tapi percayalah, Allah tetap adalah Allah yang penuh kuasa. Ia memperhatikan hidupmu dan siap sedia memberikan pertolongan kepadamu. Carilah Dia, jangan cari yang lain. Karena Tuhanlah yang akan memberikan pertolongan itu tepat pada waktunya. Mari kita berdoa, mohon pertolongannya. Kami bersyukur Tuhan di tengah situasi yang tidak mudah, di tengah situasi yang terus menguji dan menantang iman kami. Kami bersyukur karena ada janji Tuhan yang sungguh-sungguh menyegarkan dan menghibur kami. Ketika Tuhan berkata bahwa matamu itu menjelajah seluruh bumi untuk memberi pertolongan kepada setiap orang yang sungguh hati mencari Engkau. Tuhan, hari-hari ini ada di antara kami yang sedang beribadah ini, dan mungkin tidak sedikit jumlahnya adalah termasuk orang-orang yang sedang berjuang keras untuk mempertahankan iman. Karena yang kami alami, yang kami lihat bukanlah jalan yang mudah, bukanlah jalan yang gampang, bukanlah jalan yang tanpa ancaman. Yang kami lihat, yang kami jalani, yang kami alami hari-hari ini adalah hari-hari yang penuh dengan ujian. Mungkin setiap hari ada banyak di antara kami yang harus terus hidup dengan kekhawatiran. Apakah kami sudah cukup teliti menjaga kebersihan, cukup teliti memakai perlindungan sehingga kami tidak tertular, atau jangan-jangan kami sudah tertular. Mungkin ada sebagian dari kami yang terus tiap hari harus bergumul dengan iman kami, melihat saldo tabungan kami makin lama makin menyusut, melihat bahkan barang-barang tertentu yang berharga di rumah kami satu persatu harus kami mulai lepas sekedar untuk membeli makanan sehari-hari. Situasi yang
sangat-sangat menantang dan tidak mudah. Tapi kami bersyukur karena hari ini kami sekali lagi diingatkan oleh firman-Mu, dan Engkau adalah Allah yang sama dulu, sekarang, dan bahkan sampai selama-lamanya. Engkaulah Allah yang matanya terus menerus menjelajah seluruh bumi untuk satu tujuan yang jelas dan pasti, menganugerahkan kekuatan dan pertolongan bagi setiap orang yang sungguh mencari Engkau. Kami merindukan, kami menjadi bagian dari orang-orang itu. Kami menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh terus belajar mencari Engkau, belajar menautkan hati, percaya hanya kepadamu, bukan kepada yang lain. Karena dengan begitu ya Tuhan, kami menjadi bagian dari orang-orang yang satu waktunya kelak ketika tiba akan menjadi orang-orang yang menerima pertolongan dan kekuatan Tuhan seperti janji-Mu itu. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa berpegang pada firman-Mu. Ajar kami untuk tetap senantiasa mempertahankan integritas kami. Jangan kami tergoda oleh jalan-jalan yang mudah, tapi sesungguhnya jalan-jalan yang dipenuhi dengan keserakahan, ketamaan, keegoisan. Jangan biarkan kami terjerumus melakukan tindakan-tindakan, usaha-usaha, pekerjaan-pekerjaan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Hanya gara-gara kami takut kami tidak bisa makan. Tolong kami. Ini doa kami. Biarlah kiranya hari ini dan hari-hari akan datang, kami boleh segera melihat pertolongan Tuhan itu terjadi atas kami. Terpujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penolong kami berdoa. Amin. Meresponi firman Tuhan yang baru saja kita dengar, kita mau menunjukkan hati kita kepada Tuhan. Kita mau percaya hanya kepada Tuhan. Kita mau berjanji, mau hidup bagi Tuhan saja. Saat ini kita juga mau membawa persembahan kita. Jemaat sekalian bisa memberi persembahan dengan cara men-scan QR code yang ditampilkan berikut ini, atau transfer ke rekening gereja yang akan ditampilkan berikut ini. Mari kita membawa persembahan kita. Mari jemaat sekalian, kita bangkit berdiri, kita pujikan Yesus Kau kebenaran. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut
hidup bagimu Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kita berdoa. Tuhan, dalam hidup ini begitu banyak cobaan yang akan kami hadapi, yang dapat membuat kami berpaling dari Tuhan. Pada saat kami berjanji untuk menaruh percaya hanya pada Tuhan pun seringkali timbul keraguan dalam hati kami. Namun sekali lagi ya Tuhan, kami ingin membarui komitmen kami di hadapan Tuhan. Kami ingin setia hanya kepada Tuhan. Kami ingin mengarahkan pandangan kami hanya kepada Tuhan. Belajar percaya pada Tuhan. Percaya pada pemeliharaan Tuhan yang kekal dan sempurna itu. Saat ini juga kami mau mengingat bagaimana Tuhan sudah memelihara kami. Kami bawa persembahan kami sebagai syukur kami kepada Tuhan. Kami ingin belajar bersyukur sekalipun dalam kesulitan seperti masa sekarang ini. Terimalah persembahan kami, pakailah ini untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Sidang jemaat dikasih oleh Tuhan, di penghujung ibadah ini, mari arahkanlah hatimu kepada Kristus dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam imanmu kepada Yesus Kristus Tuhan. Kiranya oleh Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan dan sukacita mulai dari saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Oh.